Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semoga semuanya sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Lela yang akan mengajarkan matematika di kelas 6C. Untuk keberkahan pelajaran kita kali ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah semangat kita, mari kita yel-yel dulu ya. Yel-yel matematika. Ibu kasih contoh dulu ya. Matematika, yes, 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 asik. Nah, oke. Ibu ulang satu kali lagi ya. Matematika, yes, 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 asik. Alhamdulillah, semoga yel-yel ini bisa menyemangati dan membuat kita asyik belajar matematika bersama Bu Lela. Oke ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajarkan tentang materi bilangan bulat. Siapa yang sudah belajar dan baca di rumah tentang bilangan bulat? Ada yang sudah baca? Apakah ada yang sudah belajar? Kalau belum, saksikan video pembelajaran Bu Lela dengan materi bilangan bulat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengenal bilangan bulat dan lambangnya. Yang kedua, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Ketiga, menentukan lawan suatu bilangan. 4. Operasi hitung bilangan bulat. Yang 5. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bilangan sebagai bahasa universal yang dapat ditemui di seluruh ciptaannya. Contohnya dalam bentuk satuan ukur massa, volume, kecepatan, dan lain-lain. Aspek ibadah seperti zakat, pembagian warisan, bilangan zikir, jumlah puasa, dan ibadah haji, lempar jumroh, tawaf, serta sa'i juga berkaitan dengan bilangan. Pengertian dari bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Contohnya, bilangan asli 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan asli ini disebut juga dengan bilangan positif. Bilangan negatif adalah dengan memakai tanda lambang bilangan negatif atau min. Contohnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Bilangan bulat ini apabila kita gambarkan itu bisa digambarkan pada garis bilangan. Bilangan negatif yang itu dia mengarah ke kiri. Semakin ke kiri maka bilangannya akan semakin kecil. Nah, bilangan positif itu mengarah ke kanan. Jadi semakin ke kanan maka bilangannya akan semakin besar. Istilah-istilah yang biasa digunakan dalam mengartikan bilangan bulat dalam soal cerita. Contohnya, ke depan, ke belakang, ke depan positif, ke belakang negatif, ke atas, ke bawah, ke atas positif, ke bawah negatif, maju, mundur, maju positif, mundur negatif, untung, rugi, untung positif, rugi negatif, hutang, bayar atau lunas, hutang negatif, bayar atau lunas positif. Contoh, Budi maju 10 langkah, sama artinya dengan positif 10. Pak Adang berhutang Rp 6.000 sama artinya dengan negatif 6.000. Negatif 54 dibaca negatif 54. Ditulis lambang bilangannya dari negatif 105 kita tuliskan menjadi negatif 105. Ditulis lambang bilangannya dari positif 45 sama dengan positif 45 tanpa menggunakan tanda positif, menggunakan tanda min atau negatif. Contoh, bermula dari titik 0 lalu maju 4 langkah ke arah kanan, lalu mundur ke arah kiri 6 langkah, sama dengan garis berhenti di angka negatif 2, maka hasilnya adalah sama dengan negatif 2. Membandingkan dua bilangan bulat, contoh
Contoh 1 dengan negatif 8. Mana bilangan yang kecil? 1 atau negatif 8? Dan mana bilangan yang besar? 1 atau negatif 8? Ya, betul. 1 lebih besar dari negatif 8. Mengurutkan bilangan bulat. Contoh 2, 3, 0, negatif 1, negatif 4, negatif 5. Tolong diurutkan dari yang terbesar. Yang terbesar itu adalah angkanya 3, 2, 0, negatif 1, negatif 4, dan negatif 10. Jadi yang paling terkecil angkanya. Sekian pembelajaran matematika hari ini, semoga bisa terpahami dengan baik ya. Jangan lupa kerjakan worksheet-nya yang sudah dibagikan ke wali kelas masing-masing. Oke, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.